Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur bahwa di dalam pandemi COVID-19 kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah ibadah ini kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada saat ini melalui wujud syukur kami, bersama-sama kami akan membangun ibadah di rumah masing-masing ini. Kiranya senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan hadir dan Tuhan sertai, sehingga biarlah ibadah ini berjalan seteru dengan kehendak hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan kedua, Besarkan Nama Tuhan. Dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah saat ini kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami kembali datang di hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih-Mu ya Tuhan. Tetapi kami menyadari Bapa bahwa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami membangun kehidupan bersama keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, orang-orang yang terdekat kepada kami, terlebih kepada Tuhan, kami sering membuat kesalahan dan dosa di hadapan-Mu Tuhan. Maka itu Bapa yang Maha Kasih, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami, kuduskanlah kami, sucikanlah kami Tuhan, agar kami boleh menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kasih, senantiasa mengampuni dosa kami, sehingga melalui Roh-Mu yang kudus perbarui kehidupan kami ya Tuhan, agar kehidupan kami seteru dengan kehendak hati Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dan pada saat ini kami juga akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab.
Terangilah hati dan pikiran kami, berilah kami hikmat Tuhan. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar melalui firman-Mu, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Pendeta David Prasetyawan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang disampaikan hari ini seteru dengan kehendak Tuhan. Juga melalui firman-Mu ini Tuhan, menjadikan terang bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam kasih Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku, Tuhan." Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya berharap saudara-saudara semua tetap dalam kondisi yang sehat. Kita patut bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, kini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana bacaan Alkitab pada saat ini kita terima melalui kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 7 bagian A. Rut pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 bagian A, yang demikian pembacaannya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang
dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Demikian Bapak Ibu Saudara firman Tuhan saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudari juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita bersama-sama mengenal istilah bahwa kebutuhan pokok manusia itu ada 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tetapi kalau kita renungkan bersama, nyata-nyatanya yang paling utama dari ketiga itu bisa kita katakan adalah pangan. Kebutuhan akan makanan ini menjadi kebutuhan yang begitu penting. Karena orang tidak bisa hidup kalau ia tidak memakan atau meminum sesuatu. Maka kebutuhan akan makanan ini seringkali menjadi sesuatu yang begitu rupa dikejar. Bahkan kita melihat atau bahkan kita juga mendengar ada banyak orang-orang yang berjuang bahkan melakukan segala cara untuk memperoleh makanan. Baik cara yang baik maupun cara yang tidak baik. Kebutuhan akan makanan inilah yang juga mendasari Naomi beserta dengan suami dan anak-anaknya untuk pergi ke tanah Moab karena terjadi kelaparan di Yehuda, sehingga mereka mencari tempat yang memiliki kesediaan makanan. Dalam bacaan kita juga ditunjukkan bahwa hal yang serupa yang dilakukan oleh Naomi ketika ia sudah ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya yang sudah dipanggil Tuhan. Hal yang serupa yang menjadi alasan ia kembali ke Yehuda adalah ketika mendengar kabar bahwa di Yehuda Tuhan sudah memulihkan negeri itu. Tuhan sudah memberikan makanan untuk negeri itu. Bapak Ibu Saudara, maka ini semua mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini karena makanan adalah menjadi salah satu kebutuhan utama kita, kita diajak untuk terus berjuang. Tidak henti-hentinya untuk mengupayakan supaya kita bersama dengan keluarga kita ini tetap bisa memperoleh berkat Tuhan. Salah satunya adalah
makanan. Tetapi tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Banyak di antara kita yang saat ini sedang menanam padi atau tanaman yang lain di sawah. Ada banyak juga yang karena hama, tikus dan sebagainya, rasa-rasanya dilihat kondisi tanaman tidak begitu baik. Ada banyak yang dimakan tikus. Tetapi dengan kita mau terus berjuang, dengan kita terus mau melakukan segala sesuatu yang baik demi tanaman kita bisa tumbuh, bisa menghasilkan, maka percayalah bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan hasilnya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau di luar sana ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang buruk demi mendapatkan makanan karena kondisi keluarga, kondisi penghasilan yang tidak ada dan sebagainya, maka ini juga menjadi salah satu tugas kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita yang kelebihan makanan, kita yang kelebihan berkat, mari kita juga berbagi untuk yang lain. Ingatlah salah satu kata-kata bijak yang mungkin sering kali kita dengar atau setidaknya pernah saya dengar, bahwa hidup akan terasa lebih mudah ketika kita lakukan bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu juga salah satu ungkapan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang mampu atau bisa menguatkan kita bersama. Maka kalau Naomi terus berjuang demi kebutuhan keluarga, demi makanan dan yang lainnya, supaya hidup keluarga ini menjadi baik, maka mari kita juga tetap berjuang untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang baik. Namun tidak hanya untuk kita, tetapi juga kita mengingat yang lain. Tuhan memberkati saudara semua, Tuhan memampukan kita untuk menjadi sumber berkat-Nya, bahkan juga untuk berjuang dalam kita menerima berkat dan membagikan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa begitu besar berkat Tuhan. Marilah pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun persembahan kita diiringi dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 287B, bait pertama dan kedua. Sekarang beri syukur.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat yang ada di Cangkring. Kiranya senantiasa Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, setiap program-program yang telah direncanakannya. Kami yakin dan percaya kiranya senantiasa Tuhan berkati sehingga semuanya ini demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya, baik yang berbeban hidup berat. Tolong Tuhan senantiasa Engkau tilik dan Engkau lawat, sehingga setiap beban yang dihadapinya dapat Engkau angkat dan Engkau lepaskan, sehingga Tuhan sendiri yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami juga boleh berdoa untuk bangsa kami Tuhan, yang saat ini mengalami berbagai musibah, baik bencana, baik pandemi COVID-19 yang belum tuntas atau selesai. Tuhan, kami mohon pertolongan akan kuasa Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan untuk menyertai bangsa dan negara kami ini, terlebih para pemimpinnya Tuhan. Maka itu Bapa, kiranya berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab untuk bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga setiap masalah, setiap yang dihadapi ini Tuhan, semuanya dapat selesai dengan baik atas campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang menyertai dan memberkati bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kami juga boleh berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah. Kami percaya dari mulai PAUD sampai ke perguruan tinggi, kiranya senantiasa Tuhan sendiri yang menyertai, memberkati, memberikan hikmat kepada anak-anak kami, suatu kemampuan dan kepandaian. Biarlah apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak kami ini Tuhan wujud dan nyatakan, sehingga biarlah melalui anak-anak kami ini nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya senantiasa Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang telah menyerahkan persembahan ini Tuhan, Engkau berkati di dalam setiap hidup dan kehidupannya. Engkau berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Engkau senantiasa melimpahkan berkat, sehingga saudara-saudara kami ini berkelimpahan berkat yang datangnya dari Tuhan, sehingga bolehlah saudara kami ini menjadikan saluran berkat bagi sesama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang Maha Kasih. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, baik yang berbaring di rumah sakit maupun di rumah Tuhan. Kami mohon lawatan dan jamaah tangan Tuhan yang Maha Kudus, sehingga saudara kami yang mengalami sakit ini dijamah oleh Tuhan dan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sehat seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih
Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini, bagi para pemuda dan pemudi yang mengalami berbagai pergumulan Tuhan untuk mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa juga memberkati para pemuda-pemudi ini. Kiranya berilah jodoh Tuhan, pasangan Tuhan yang sepadan, sehingga biarlah anak-anak kami ini juga Tuhan berikan suatu kebahagiaan bagi kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang Maha Kasih. Kami juga mohon pengampunan-Mu jikalau di saat ini di dalam kami membangun ibadah masih banyak kekurangan atau keterbatasan kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Terima kasih Bapa, dan pada saat ini kami juga akan mengakhiri ibadah ini, dan kami juga mau undur dari tempat ini. Kiranya senantiasa Tuhan sertai, Tuhan berikan kami keselamatan, dan Tuhan berikan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan segala hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, doa kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama saja. Bila topan teras melanda hidupmu. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara, memberikan perlindungan dan tuntunan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah yang boleh kita lakukan. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati kita. Amin.